kita kedatangan tamu yang saya bilang spesial sekali, luar biasa ya. Untung sekali beliau bisa hadir pada hari ini, bisa membagikan ceritanya, sharingnya, tips-tipsnya yang luar biasa. Ya, dia mau berbagi tentang success story-nya supaya bisa menginspirasi ke teman-teman semua nih. Ya kan, supaya teman-teman GA Infinite Dream hari ini bisa mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat. Seperti tema kita, nama training kita ya, nama event kita ya, It's Money Day. Jadi Monday itu harus mendapatkan uang yang begitu sangat banyak gitu ya. Jadi kita memulai dengan semangat, dengan energik. Karena itu kita akan mendengarkan sharing dari Bu Lutfi. Oke, Bu Lutfi saya akan jadikan host gitu ya, supaya bisa sharingkan untuk materinya Bu Lutfi. Oke. Silakan Bu Lutfi bisa perkenalkan diri dan sharing. Silakan lanjutkan. Saya akan mute suara saya. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa bertemu dan berkenalan sama teman-teman Infinite Dream ya, yang luar biasa ini. Walaupun secara virtual ya, karena kondisi ya. Cuman justru kesempatan seperti ini saya pikir kita nggak terbatas waktu dan jarak ya. Jadi kapan saja kita bisa still connected gitu ya, sama teman-teman dimanapun berada ya. Justru ini kita kesempatan yang bagus sih sebenarnya saat ini. Gitu. Mungkin kalau dibilang sharing atau saya akan memberikan tips-tips, mungkin ini lebih ke ini ya Pak Yusuf ya, ke journey of life ya. Betul, perjalanan ya. di bisnis, di industri ini ya mungkin ya. Betul. Jadi mungkin kalau yang saya lakukan selama ini mungkin akan kurang lebihnya sama ya dengan advisor yang lain ya. Hanya saja mungkin pada saat nanti saya sharing ada satu hal yang bisa teman-teman ambil, yang sesuatu yang berbeda. Nanti teman-teman bisa ambil di situ. Gitu. Jadi mungkin saya mulai dengan ini ya, video dulu ya. Biar teman-teman tahu profil saya dari zaman cupu sampai sekarang gitu ya. Oke, sebentar. Saya udah bisa share screen ya. Oke. Mudah-mudahan nanti ini muncul dan kedengaran. Muncul. Sebentar. Luar biasa. Saya stop share dulu ya. Oke. Mungkin dari situ bisa dilihat ya, dari zaman dulu saya seperti apa. Jadi mungkin dari sini saya mungkin akan langsung bercerita tentang bagaimana awal saya bergabung ya, Pak Yusuf ya. Ya. Sebentar, berarti saya share screen lagi sebentar.
Saya matiin dulu ya yang ini tadi. Kayaknya saya stop dulu. Oke, selagi menunggu Bu Lutfi ya, lagi setting untuk Mohon maaf. share-nya. Nggak apa-apa ya. Jadi Bu Lutfi ini sudah banyak sekali teman-teman itu saya ingin tahu itu nanti saya juga mau tanya sih. Nanti aja lah kalau ya, gitu. boleh. Ini biarin. Atau mungkin gini, masuk ya? Masuk. Oke, ini sekarang silakan Bu Lutfi bisa sharing dulu, nanti saya sorry. tanyanya saya simpan dulu pertanyaannya. Atau mungkin sambil kita nanti ngobrol, saya cerita atau boleh diselingi sama pertanyaan juga, monggo ya. Ya, saya sudah cerita tadi di awal di teman-teman untuk bisa tulis di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalnya gitu pertanyaan ya? supaya Bu Lutfi supaya fokus, supaya sharing dulu nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Oke, silakan Bu Lutfi, Oke, silakan. terima kasih waktunya. Saya mulai ya. Jadi dulu saya memang kenapa judulnya From Nothing to Something. Jadi saya memang nggak ada pengalaman sama sekali ini teman-teman untuk bekerja dimanapun. Saya tidak pernah bekerja dimanapun. Waktu itu saya berpikir saya punya ijazah nih S1 nih. Kebetulan saya dilahirkan dalam keluarga yang cukup ya, tidak kaya raya tapi cukup mengcover semua lah istilahnya begitu. Jadi bapak saya punya usaha kecil sih, cuman beliaunya mampu menyukupi kami. Jadi istilahnya bapak saya bilang, udah kamu nggak usah kerja gitu. Perempuan ngapain sih kerja gitu kan? Udah ikut suami aja di rumah. Karena ibu saya juga ibu rumah tangga. Ibu saya ibu rumah tangga yang selalu mendampingi kemana saja bapak saya pergi sampai sekarang. Kebetulan kan punya usaha pribadi, jadi nggak ada pensiunnya ya, gitu. Ada usaha kecil gitu. Nah setelah itu namanya saya ini orangnya sebenarnya suka belajar. Jadi kalau misalkan saya nggak boleh bekerja atau apa itu kayaknya nggak jadi apa-apa gitu, benar-benar nothing gitu. Nah, lalu akhirnya saya bertemu dengan Bu Ina ya, manajer saya saat ini yang mengenalkan saya di bisnis ini. Nah, itu waktu itu dimulai dari tahun 2011, Pak Yusuf. Jadi ini kita kayaknya satu angkatan ya Pak Yusuf ya. Iya. Cuman Sama-sama bedanya, 2011 ya. betul. Cuman bedanya kan ini kalau dibilang secara tim saya belum apa-apa ini. Saya mesti belajar banyak nih dari Pak Yusuf. Gitu. Jadi saya yang awalnya nggak pernah bekerja, jadi saya memberanikan diri. Cobalah daripada saya juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini jangan dicontoh teman-teman. Jangan dicontoh yang daripada nggak ngapa-ngapain ini, jangan. jadi saya waktu itu coba. Saya pengennya menggunakan ilmu yang sudah saya ambil ya sampai saya bisa lulus S1 waktu itu. Walaupun saya lulusannya teknik industri. Hanya saja kan teknik industri kan kita juga istilahnya mempelajari tentang manajemen ya. Jadi nggak jauh beda kalau sekarang saya terjunnya di manajemen keuangan kan gitu. Jadi akhirnya saya terjun ke dunia asuransi tanpa bekal pengalaman apapun. Ya, ini memang benar-benar pekerjaan pertama saya yang saya jalani hingga saat ini. Gitu. Jadi ini model-modelnya masih kayak cupu kayak anak SMA gitu sok-soknya. Disesuaikan aja gambarnya. Nah ini, big why-nya apa? Big why-nya kenapa saya ingin bekerja waktu itu. Dan kenapa harus ke insurance? Karena waktu itu saya berpikir ketika saya berada di zona nyaman pada saat itu. Jadi pekerjaan saya cuma nongkrong, kemudian saya pergi ketemu teman-teman saya, cuma gitu-gitu aja. Hingga suatu hari saya berpikir bahwa kalau suami saya, kalau ayah saya masih bisa memberikan income ke saya gitu kan, setiap bulannya masih bisa ngedropin uang untuk belanja, untuk saya social life lah ya, terus untuk biaya dan segala macamnya, saya oke gitu. Tapi ketika saya berpikir, ketika mereka udah nggak bisa kasih income ke saya, nggak bisa kasih support duit lagi ke saya, terus saya mesti gimana gitu kan? Saya nggak pernah bekerja gitu. Saya sampai berpikir gini, masa ya saya jadi apa itu namanya penjaga toko gitu kan? Karena saya taunya kan kalau paling gampang kan penjaga toko gitu kan.
tinggal duduk, diem, nungguin orang beli selesai gitu kan. Kalau waktu itu umur saya 30, Pak Yusuf. Jadi saya pikir 30 tahun mau kerja di mana? Kantoran udah nggak. Bank apalagi udah nggak terima kan usia 30. Pasti kan nyarinya kan fresh graduate gitu kan ya. Jadi akhirnya berbekal itu. Saya ingin mandiri dan memiliki income sendiri. Karena tidak selamanya kan kita bergantung pada orang lain gitu. Nah, saya membutuhkan fleksibilitas waktu itu karena anak saya masih baru masuk playgroup. Jadi saya berpikir bahwa apa sih pekerjaan yang bisa saya maintain sendiri waktunya, yang bisa saya manage sendiri. Saya jadi masih bisa ngantar sekolah anak saya masih bisa melakukan pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi akhirnya saya join di bisnis ini sampai sekarang. Nah ini, awalnya memang iseng ya Pak Yusuf ya, iseng dan saya pengen ngetes nyoba bisa nggak sih? Karena waktu saya masuk itu orang-orang bilang, hah kamu kerja? Ngapain kerja gitu kan? Kan udah ada ini dari ayah dikasih, dari suami dikasih gitu kan. Terus ngapain? Lu masuk insurance lagi katanya gitu Pak. Ngapain? Kamu kayak nggak ada pilihan kerjaan lain sih? Ngapain asuransi? Nah dari situ saya mulai berpikir bahwa saya ini disepelekan gitu. Sebenarnya ya ini untuk pembuktian diri saya sendiri awalnya juga bahwa saya bisa kok bekerja. Bapak saya juga nggak setuju waktu itu. Ngapain kerja? Berapa sih kamu digaji sama asuransi? Ini Bapak kasih aja katanya gitu. Oh enggak, saya tetap ngotot bekerja akhirnya. Nah, saya join 2011 itu sekitar bulan Juli ya. Nah, ternyata sampai Desember saya mampu mencapai yang namanya mini conference waktu itu. Jadi tahun 2012 saya berhasil berangkat ke Beijing. Itu conference pertama saya yang rasanya bikin saya campur aduk dan nggak percaya gitu. Ya kan? Tapi ini terjadi gitu bahwa saya mampu gitu dengan jerih payah saya prospek, saya jalan ke sana kemari gitu menawarkan asuransi. Jadi door to door saya Pak Yusuf. Awalnya saya door to door. Jadi terus terang saya membuang semua rasa malu ya. Istilahnya kan kalau misalnya kita kasarannya kalau kita jadi sales gitu ya. Makanya saya itu waktu dengar Pak Yusuf cerita tuh yang wow banget gitu. Pak Yusuf tuh bener-bener zero to hero itu bener-bener gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya cenderung tipe orang yang dulu tuh kayak cuek gitu, males gitu ngomong kalau nggak perlu saya nggak ngomong gitu. Tapi begitu saya terjun ke bisnis ini, akhirnya saya sapa semua tetangga-tetangga saya. Jadi yang awalnya saya cuman mungkin ngedrop anak saya main gitu kan di tempatnya ibu si A si B gitu kan untuk main bareng gitu. Nah sejak saat itu biasanya ada mbaknya yang ngedrop. Mbak ini anterin suster gitu kan, anterin nih gini-gini gitu. Nah akhirnya setelah saya join, saya waktu itu sebelum saya join saya udah jalan, udah prospek. Jadi beda dengan perjuangannya Pak Yusuf waktu itu kan, aduh sampai berapa bulan nggak dapet case gitu kan Pak. Saya ingat saya ya. Nah saya nggak, saya justru saya sapa semua tetangga-tetangga saya tawarin asuransi gitu. Jadi begitu saya Juli masuk, kodet, itu saya udah bawa 3 case. Case-nya ya tetangga-tetangga saya tadi. Jadi case-nya tuh 6 juta, 7 juta gitu. Tapi itu benar-benar sesuatu yang buat saya luar biasa waktu itu, 2011. Dan kan waktu itu ketika kita masuk kan pasti di interview kan. Bu Teresia waktu itu yang nanya sama saya, Lutfi, kamu maunya dapat income berapa? Gitu. Karena saya waktu itu berpikir, oh dari suami saya masih dapat, dari ayah saya masih dapat nih. Jadi saya bilang sama Bu Tere, ya 2,5 juta lah Bu. Saya bilang gitu. Loh, kok cuma 2,5 juta? Ya 2,5 juta saya pikir cukup lah untuk saya jalan-jalan sendiri sama anak saya, terus jajan-jajan gitu cukup lah. Yang lain kan sudah terpenuhi waktu itu. Terus saya bilang, Bu Teri bilang, nggak kurang. Ya enggak lah, cukup lah kalau itu hasil jerih payah saya sendiri. Lah kok bulan depannya tuh bener-bener loh, Pak Yusuf saya terimanya cuma 2,5 juta loh. Tahu gitu apa saya yang, bilang, makanya kan itu apa kan yang kamu minta itu yang kamu dapatkan. Bener. Dari situ saya belajar, bener-bener saya belajar bahwa, wah ini nggak bisa nih kayak gini nih. Gitu. Jadi bulan-bulan berikutnya saya pengen lebih gitu. Nah ini, sorry.
Jadi ini conference pertama saya bersama Manulife ya. Saya pergi ke Beijing waktu itu, saya pergi ke Great Wall dan segala macam. Walaupun kita mungkin sudah pernah ya saya ke luar negeri, cuman kalau misalkan kita dari pekerjaan kita kan berasanya lebih luar biasa gitu kan ya Pak. Nah, mungkin kalau kita pergi tinggal bayar, sekarang banyak lah travel yang murah gitu ya. Nah, kemudian, nah ini nih, sebenarnya kalau dibilang telat, ya telat ya. Saya untuk mengenal MDRT ya, karena waktu itu saya tinggal, ya kita tetanggaan ya Pak Yusuf ya. Di Malang kan kotanya juga nggak terlalu besar ya, dan bukan kota yang berkembang seperti mungkin Surabaya, Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi informasi tentang MDRT ini nggak masuk ke kami, gitu. Jadi kita yang dikejar adalah conference gitu. Dan building team iya. Jadi saya 8 bulan setelah bergabung saya menjadi unit manager waktu itu tanpa berbekal pengalaman apapun. Waktu itu leader saya bilang, "Udah kamu rekrut." gitu. Waduh, rekrut dulu, Bu. Iya, nanti kamu bisa dipromote jadi unit manager. Loh Bu, saya ini kan nggak pernah kerja. Udah nggak apa-apa. Jadi itu saya waktu bondo nekat. Jadi 8 Bu bulan Lutfi setelah. suaranya mungkin. Oh iya. Oh, sorry. Ini tadi Dah. kepencet. Ya, oke. Nah. Oke, jelas ya, Pak ya? Ya, jelas. Jadi waktu itu 8 bulan akhirnya saya memutuskan menjadi unit manager waktu itu. Oke. Apalagi setelah conference. Nah, itu teman-teman saya yang tadinya itu nyepelein saya. Itu akhirnya join loh jadi agent saya. Oh, Jadi oke. waktu itu saya ada sekitar, saya punya 10 teman-teman saya ikut jadi tim saya waktu itu. Ya walaupun sampai sekarang yang bertahan hanya sedikit ya. Iya. Jadi waktu itu tanpa memikirkan produksi pribadi waktu itu. Jadi saya gebernya ke tim. Saya fokusnya ke tim. Karena dari situ saya dapat duit banyak ternyata. Loh, wah, saya nggak perlu jualan. Saya paling sebulan cuma jualan 1, Pak Yusuf. Cuma jualan 1. Jadi benar-benar MDRT ini jauh dari mindset saya waktu itu. Nah, baru ada Pak Titus, ya, Bapak Bright Star kita tercinta. Nah, itu datang ke Malang. Jadi waktu itu Malang belum dipegang sama Pak Titus. Nah, 2014 Pak Titus baru masuk ke Malang. Nah, beliau ini mengenalkan kami pada MDRT. Apa sih MDRT itu? Gitu. Jadi saat itu tetap saya masih berpikiran, jauh, produksi pribadi 550 juta setahun gitu. Saya mesti cari klien kemana gitu. Dengan case size yang kadang-kadang saya cuman paling gede 20 juta, 24 juta itu udah paling gede waktu itu. Jadi kan kayaknya kalau harus saya mengejar 550 juta dalam setahun, kok kayaknya nggak mungkin. Nah ini balik lagi ke mindset. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Nah waktu itu Bu Tere yang, ayo Vi, kejar Vi, kita coba nih, kita MDRT. Pikiran saya apa? Ya Bu Tere kan udah berapa puluh tahun, udah 20 tahun di Manulife, pasti kan banyak kan kliennya, kaya-kaya. Nah saya ini kan nggak ada kenalan Bu, bla bla bla, udah alasan lah keluar. Saya excuse ini itu ABCD segala macam. Oke, akhirnya 2015 Bu Tere itu berhasil mencapai MDRT. Nah, saya akhirnya juga, loh kok Bu Tere bisa gitu. Nah, terus Pak Titus, Bu Tere itu terus mengencourage gitu bahwa ayo, kamu mesti, kenapa kok kamu mesti jadi MDRT? Ini standar, mereka bilang, ini standar. Bahwa kamu tuh mesti punya embel-embel nih, tapi jangan sekedar embel-embel ya, dibilang. Jadi kamu harus punya paling tidak, ini lisensi untuk para agen asuransi yang diakui oleh dunia internasional gitu. Kalau kamu punya ini, kamu akan lebih mudah. Katanya gitu awalnya. Aduh, akhirnya saya coba, saya breakdown waktu itu. 2016 saya ingat banget bulan Januari. Saya coba pengen punya income sekian gitu ya, 50 juta sebulan saya pengen. Baik itu dari tim ataupun dari pribadi gitu. Dan saya waktu itu lagi bangun rumah, lagi bikin rumah. Nah saya pengennya rumah tapi yang nggak menguras tabungan juga gitu kan.
ketika rumah saya jadi, tapi tabungan saya masih tetap ada. Nah, itu kan kita mesti ngumpulin nih yang namanya income nih. Akhirnya dari situ saya mulai breakdown klien, saya mulai memakai sosial media waktu itu saya untuk mencari klien baru, Pak Yusuf. Jadi klien saya waktu itu ya nggak hanya dari Malang, jadi dari Surabaya, dari Jakarta, itu saya kejar gitu untuk MDRT. Akhirnya saya berhasil mencapai MDRT itu 2016. Nah ini beberapa orang yang memang menginspirasi saya untuk segera mencapai MDRT waktu itu. Jadi ada Pak Titus, ada Bu Teresia. Nah waktu itu saya datang ke Orlando, kebetulan saya ketemu dengan Sanjay Tolani ya. Nah di situ, nah ini juga bertemu dengan orang-orang hebat ya, karena di sana benar-benar kita tuh belajar, kita tuh diberikan insight seperti apa sih industri asuransi gitu, seperti apa sih kita maintain klien kita gitu. Jadi benar-benar sekolahnya bagus banget. Kita jadi ketika kita merasakan ambience-nya di sana, ini adalah sesuatu yang wajib dikejar setiap tahunnya. Gitu Pak Yusuf. Nah ini foto bersama beberapa teman ya waktu itu, termasuk ini ada di Bangkok, kemudian di Orlando, sama yang terakhir kemarin di Sydney ya. Tahun ini harusnya saya berangkat lagi ke Dubai ya, cuman musimnya Corona. ya gitu. Nah ini kan tadi cerita yang bagus-bagusnya nih. Nah ini kita cerita yang nggak enaknya juga. Setiap orang pasti mengalami yang namanya jatuh bangun. Life is never flat, itu benar Pak Yusuf. Jadi tidak selamanya perjalanan kita itu mulus gitu kan. Tapi kita harus belajar dari kegagalan kita. Nah, 2017 itu menjadi tahun yang mengajarkan banyak hal untuk saya. Jadi kala itu saya hanya mencapai itu 75% dari target MDRT. Ya sedih banget sih. Kenapa? Itu kesalahan ada pada saya sendiri. Jadi pada saat kita mengejar MDRT itu kan kita fokusnya premi besar terus tuh, Pak. Nah itu bikin kita sombong. Saya jadi sedikit congkak gitu. Nah ini nggak usah dicontoh ya teman-teman ya. Jadi saya tuh mengabaikan premi-premi kecil. Jadi premi kecil itu nanti aja deh. Jadi saya fokus ngejar yang gede-gede. Nah ternyata tidak semuanya itu pasti kan ya. Klien tuh walaupun sudah tanda tangan pun bisa, oke Mbak, besok saya transfer, bilang gitu. Udah send underwriting nih, sudah send UW nih, itu bisa batal loh. Nah terakhir itu bulan November Desember gitu, saya punya beberapa big case waktu itu dengan sekali lagi saya mengesampingkan premi kecil-kecil. Jadi akhirnya pada saat bulan November Desember itu premi besar itu batal. Waduh, sudah nggak kekejar saya untuk lari dan mengejar dan mengumpulkan dari premi-premi kecil itu udah nggak kekejar Pak Yusuf. Jadi benar-benar ya sedih, saya sedih. Karena begitu saya tahu MDRT, saya targetnya kepingin setiap tahun MDRT gitu ya. Sambil membangun tim. Nah ini untungnya saya juga punya tim yang support saya. Ini sebelah saya ini Bu Ine ya. Nah ini beliau yang sampai sekarang itu luar biasa mendampingi saya dalam suka dan duka. Sampai sekarang ya. Ini leader yang rekrut saya. Jadi waktu itu benar-benar ini pelajaran yang sangat berarti buat saya bahwa jangan sombong gitu. Walaupun kamu sudah pernah MDRT, jangan layani semua orang. Kita ini kan melayani ya. Kita ini punya tugas yang mulia ya. Jadi benar-benar utamakan klien. Benar-benar kita tujuannya adalah untuk membantu klien. Jangan untuk kita punya platform ya, untuk kita sekedar punya embel-embel, jangan gitu. Jadi ini pelajaran yang berarti buat saya. Nah ini pencapaian saya dari 2012 sampai dengan tahun 2019 ya. Untuk tahun ini saya lagi mengejar untuk MDRT lagi. Kemudian saya ini lagi mengejar untuk menjadi branch manager. Karena sudah sekian tahun ini saya nggak berkembang ya. Jadi unit manager terus gitu. Sampai saat ini saya sudah punya 2 unit manager di bawah saya. Hanya saja ya kekurangan masih ada di sana sini. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini ya. Ini tetap kita mengalami ini bersama ya Pak Yusuf ya. Jadi ya kita sama-sama berjuang sekarang. Gitu. Kurang lebihnya ini 2016, 17. Nah ini 2013 sampai 15 saya kemana aja nih?
saya nggak dapat apa-apa. Nah, kebetulan memang waktu itu ada beberapa ya tragedi keluarga lah ya yang harus saya selesaikan. Ya sebenarnya ini bukan alasan, cuman memang harus diselesaikan agar perjalanan saya juga nggak berat ya. Jadi saya harus membagi waktu, kemudian akhirnya 2015 saya bisa fokus lagi untuk tim dan pencapaian pribadi saya gitu. Nah, ini ada salah satu quote yang saya pakai ya sampai sekarang. Ini bounce back with faith and persistent. Nah, itu tadi saya bilang life is never flat ya. Kita bisa jatuh kapanpun. Tapi kita tetap harus kembali. Kita harus bangkit kembali dengan iman, dengan keyakinan dan kegigihan gitu. Jadi setiap kita jatuh, berapa kali pun kita jatuh, tetap kita harus bangkit lagi. Pasti dengan yang penuh keyakinan, penuh iman gitu. Dan harus tetap kembali gigih. Jadi jatuh sekali, oke. Mungkin kita boleh apa ya istilahnya ya menikmati sebentar lah kita jatuh itu. Istilahnya beristirahat ya Pak Yusuf ya. Ya, Tapi istirahat. kemudian kita harus kembali lagi untuk bangkit. Gitu. Jadi kurang lebihnya itu ya Pak Yusuf ya. Ini mungkin tadi saya ngomongnya agak kecepatan ya. Enggak. Ya, luar biasa ya, teman-teman. Jadi semoga dapat sesuatu ya Pak Yusuf. dapat. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang dari teman-teman yang lain. Silakan ditulis di kolom komentar. Siapa yang mau tanya nanti saya akan unmute ya. Apakah ada yang mau tanya juga secara langsung dengan Bu Lutfi? Saya akan unmute langsung ya. Karena Bu Lutfi ini ilmunya banyak sekali teman-teman ya. Bayangkan 3 kali MDRT teman-teman. 3 kali MDRT, kemudian ya jatuh bangun ya semua telah terjadi dan sebagainya. Kini Bu Lutfi pun sekarang juga sedang mengejar untuk di tahun ini juga walaupun dengan kondisi yang seperti ini tetap fight. By the way, target MDRT diturunin ya Bu ya informasinya ya. Iya, diturunin 20% ya Pak Yusuf ya. Cuman kurang ya, lebih di 450-an lah ya. 450 jutaan sudah bisa jadi MDRT teman-teman. Iya, betul teman-teman. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Jangan disia-siakan ya teman-teman ya. Karena ini orang-orang kalau saya bilang ya Pak Yusuf ya, sekarang jadi lebih aware. Karena orang-orang ini udah mulai paranoid nih. Kalau secara psikologis sudah mulai tertekan saya bilang. Ini saya lihat dari begitu banyaknya teman-teman yang dulu saya tawarin asuransi itu yang nolak-nolak, sekarang mereka datang bertanya. Jadi teman-teman yang sudah menabur, jangan khawatir. Jadi saatnya akan datang. Asalkan kita tidak mematikan api itu tadi ya Pak Yusuf kan itu bagus banget itu. Itu masuk banget di kami Pak Yusuf waktu itu. Jadi benar-benar yang kita jangan mematikan api dalam diri. Karena begitu nanti ada sedikit percikan ya, bisa nyamber kita, bisa meledak gitu teman-teman. Meledak, benar betul. Banget. Itu benar banget. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Yunita. Oke, saya akan unmute Bu Yunita karena Bu Yunitanya mau bertanya. Ya, monggo. Silakan Bu Yunita bisa perkenalkan diri ya, dari kota mana, kemudian sharingkan Bu. Pertanyaannya silakan tanyakan. Selamat pagi Bu Lutfia, salam kenal sebelumnya. Saya dengan Yunita dari Jakarta. Wow, dari Jakarta. Keren loh Pak Yusuf ada dari Jakarta nih timnya jauh. Ya. Jadi gini Bu Lutfia, tadi saya menyimak di awal Ibu mengatakan keluarga dan orang terdekat kurang mendukung profesi ini. Betul. Yang ingin saya tanyakan ketika saat itu Ibu Lutfia, apa yang Ibu Lutfia lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa profesi ini tidak seperti yang mereka nilai loh gitu. Terus apakah Ibu Lutfia sendiri setelah mereka berjalannya waktu ini, apakah mereka berhasil yakin dan apakah sudah menjadi nasabah Ibu? Atau sampai saat ini Ibu belum berhasil untuk merekrut mereka atau menjadikan mereka nasabah gitu. Oke. Saya minta tips-tipsnya aja Ibu untuk meyakinkan seperti keluarga, orang-orang terdekat, tips-tips seperti apa yang Ibu lakukan
yang bisa saya praktekkan juga di luar sana gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu Yunita. Jadi gini, waktu itu memang keluarga, saudara terdekat itu sampai ada yang ngeblok loh. Jadi benar-benar yang takut banget ketika saya menjadi seorang agen asuransi ya, takut dipaksa gitu. Nah, dari orang tua dan keluarga waktu itu memang tidak mendukung sama sekali. Jadi yang saya lakukan adalah tetap konsisten, tetap melakukan pekerjaan saya dengan saya tidak langsung meninggalkan yang namanya kesibukan saya di keluarga. Gitu. Jadi saya benar-benar bagi waktu, saya benar-benar pakai maintain waktunya ini benar-benar antara keluarga dan pekerjaan ini seadil mungkin ya pembagiannya. Nah, kemudian saya tetap menginformasikan. Jadi saya nggak jualan ya untuk keluarga ya. Saya hanya menginformasikan bahwa sekarang saya di Manulife gitu. Jadi kalau misalkan Mbak, Mas atau Om, Tante membutuhkan informasi tentang asuransi, Lutfi sekarang ada di Manulife, saya bilang gitu. Nah, kalau untuk orang tua saya sendiri kan, ya mereka mungkin hanya, waduh kok ini anak jadi kerja gitu kan, nanti keluarganya gimana kan gitu. Jadi saya tetap membuktikan bahwa saya bekerja ini serius gitu, bukan untuk buang-buang waktu atau bukan untuk hal-hal yang nggak berguna. Nah di sini saya buktikan dengan kalau kita maksa nggak mungkin bisa. Jadi kita harus membuktikan dengan prestasi ya, bahwa kita ini di sini bersungguh-sungguh bekerja gitu. Nah, yang membantu saya adalah waktu itu saya berhasil mencapai mini conference ke Beijing. Nah, dari situ mereka mulai, wah beneran nih anak kerja nih gitu. Mulai berpikir bahwa oh dia kerja sungguhan nih gitu. Jadi dan oh bakal lama nih dia kayaknya gitu. Nah, mulai ada sepupu saya mau beli, mulai ibu saya sendiri mau beli, mulai adik saya sendiri mau beli gitu. Mulai ada saudara saya waktu itu, ya udah deh Mbak, aku ikut dong ini jadi agen asuransi, mulai seperti itu. Nah, sampai sekarang juga mulai saudara-saudara yang lain kalau misalkan butuh asuransi juga ke saya, tapi nggak semua, tetap yang nggak mau ya nggak mau gitu sampai sekarang gitu, entah karena malu, entah karena apa saya juga nggak paham ya. Jadi intinya kita harus tetap konsisten mengerjakannya dan benar-benar bekerja dari hati. Nggak ada. Kalau tipsnya sih mungkin konsisten itu tadi ya, Bu Yunita ya. Oke, Tetap baik, Bu. tetap melakukan pekerjaan kita gitu. Oke, jadi Baik. seperti itu Bu Yunita, bahwa pembuktiannya dengan cara ya dengan paling yang mudah adalah dengan prestasi gitu ya. Betul. Paling mudah dengan prestasi. Benar. Prestasi seperti apa ya? Tentu ada bervariatif di asuransi ini, ada berbagai macam prestasi yang bisa kita pembuktian, yaitu conference bisa, MDRT apalagi gitu ya, itu malah diakui internasional teman-teman. Suatu penghargaan yang diakui internasional. Nah kan kemudian kita juga bisa lewat maybe promotion gitu ya, promotion jabatan. Itu juga salah satu bisa pembuktian. Betul. Itu seperti dengan itu tim yang teman-teman. besar itu juga seperti Pak Yusuf gini, dengan tim yang besar itu orang-orang udah wah nggak akan apa ya, no doubt lah gitu, nggak ada ini ya. Gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan orang tua saya juga akhirnya mendukung saya. Jadi saya pergi kemanapun, udah sini anak lu gue jagain deh gitu. Sekarang kalau dulu kan bingung saya mau pergi itu susah bener-bener. Tapi kalau sekarang udah jadinya mendukung sekali gitu. Oke. Itu sih kurang lebihnya. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hendro. Saya akan unmute untuk Pak Hendro. Silakan bisa tanyakan secara langsung. Silakan Pak Hendro, perkenalkan. Ya, saya Hendro, Bu Lutfia. Selamat pagi dan salam kenal, Bu. Selamat pagi, salam kenal juga Bapak. Ya Bu, ini saya mau tanya. Saya juga mau MDRT juga ini Bu. Waduh, keren. Pasti bisa ya, Pak. Mau rencana Bu ya, mau rencana. Jadi ini saya mau tanya tip-tipnya itu bagaimana Bu? Untuk pertama kali Bu Lutfia ketika mencapai MDRT itu bagaimana Bu ya? Untuk pertama kalinya. Terima kasih Bu. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Jadi untuk
untuk kita menjadi seorang MDRT itu kan kita sudah diberikan untuk yang 10, 6, 3, 1 ya, Pak Yusuf ya. Ya. Jadi menelpon 10 gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang MDRT, jangan mengabaikan premi kecil ya. Premi kecil ini juga sangat akan mendukung kita. Jadi perbanyak database. Jadi lakukan istilahnya aktivitas itu ditingkatkan gitu Pak. Kalau saya bilang breakdown dulu Pak. Breakdown. Kalau saya mungkin sebulan saya minimal harus 50 juta nih untuk menjadi seorang MDRT kan. Kalau dalam 1 tahun kan 600. Nah tergantung nanti Bapak targetnya mau bulan apa nih MDRT-nya. Mau semester 1 atau nanti di Q3 gitu. Nah itu nanti Bapak breakdown aja. 600 dibagi dengan bulan yang target pencapaian Bapak gitu. Nah kalau misalkan karena saya sambil bangun tim, jadi saya nggak boleh istilahnya egois dong ya. Jadi saya maunya oke lah, saya nggak apa-apa. Kalau bisa capai lebih cepat, saya akan capai lebih cepat. Tapi kalau misalkan saya hanya diizinkan bisa sampai misalkan nih Q3 atau Q4, ya nggak apa-apa. Tapi tim saya juga tetap harus saya perhatikan karena saya juga pengennya tim saya juga ada yang MDRT nih gitu. Jadi di breakdown Pak, di breakdown kemudian misalkan Bapak dalam 600 juta nih, katakanlah Bapak mau capainya selama 12 bulan. Nah, paling enggak sebulan Bapak mesti cari 50 juta premi gitu. Kalau misalkan bulan depannya bolong, nah berarti bulan ketiganya harus double gitu Pak. Nah, syukur-syukur kalau pas kita meledak tadi ya, kayak katanya Pak Yusuf ya, waduh itu udah nggak karu-karuan. Kayak pertama kali saya capai MDRT itu saya melakukan presentasi Pak di sebuah rumah sakit waktu itu. Jadi ini benar-benar ini pertolongan Tuhan luar biasa. Ketika kita ini berpikir bahwa saya pengen MDRT, itu imani Bapak Ibu, imani dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyiapkan jalan untuk kita. Waktu itu juga gitu. Jadi awal tahun saya bilang, saya pengen MDRT. Ketika itu kita kayak langsung dituntun ya. Begitu kita bikin proposal, begitu kita nawarin itu premi itu langsung yang 150, antara 100 juta dan 50 juta. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai dengan pemikiran kita bahwa wah ini mesti punya preminya sekian nih gitu ya. Dan ketika itu waktu itu akhir semester 1 ya, sekitar bulan Juni itu tiba-tiba ada teman saya nawarin, kamu mau nggak presentasi gitu. Nah, kebetulan saya punya teman-teman bank, itu banyak. Nah, Bapak Ibu bisa gandeng teman-teman bank. Nanti bisa share komisi atau seperti apa, monggo ya. Yang penting kita dapat yang namanya database, kita kerjakan. Itu salah satu yang saya kerjakan juga. Jadi saya berteman dengan orang-orang bank. Saya nongkrong, saya sukanya ngopi. Jadi ngopi itu saya ketemu sama orang bank A, B, C, D gitu. Terus saya cerita tentang produk. Oh kok bagus, mau dong ini tawarin ke nasabahku ya, mereka bilang gitu. Karena mereka kalau misalnya mereka di bank juga jual insurance, cuman kan mereka punya komisi kan kecil banget, cuma 3% paling. Gitu. Nah, tapi kalau dengan kita kan mereka bisa share fee-nya lebih banyak gitu kan. Nah, dari situ saya mulai itu lebih mudah untuk itu memudahkan saya untuk menjadi MDRT juga. Nah, ketika itu ada teman prioritas dari bank itu ngajakin saya presentasi di sebuah rumah sakit. Sekalinya saya presentasi, dokter itu namanya dokter itu single manager ya, mereka nggak bakalan sempat untuk ngurusin tetek bengek, apalagi asuransi kayak gini, karena mereka sudah pusing dengan permasalahan orang sakit dan rumah sakit gitu kan. Jadi begitu kita presentasikan produk kita, itu banyak dokter-dokter yang tertarik. Jadi sekalinya mereka taruh premi itu satu orang bisa 100 juta, 200 juta. Jadi langsung dan saya MDRT di bulan itu. Agustus waktu itu. Jadi 2 bulan. 2 bulan saya dapat premi sekitar 400 jutaan. Wow, luar biasa. Jadi pertama kali saya MDRT itu saya mengumpulkan premi hampir 800 juta Pak Yusuf. Gitu ya. Jadi dari yang kesamber tadi itu meledak Pak Yusuf. Gitu. Jadi sebaiknya di breakdown Pak. Kalau misalkan untuk teman-teman yang baru mau mulai itu bisa pasti bisa kok.
Kalau kita tidak pernah berpikir ke sana untuk apa ya istilahnya MDRT itu pasti kita pikirannya, aduh susah nih. Padahal enggak loh. Kalau di breakdown enggak kok, enggak susah. Gitu. Walaupun kalau sekarang memang kondisinya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, jangan biarkan pikiran negatif kita itu menang. Jangan biarkan ego kita itu menang. Sebenarnya kalau kita bicara nggak bisa, itu ego kita yang bicara. Jadi ini Pak Yusuf pasti lebih paham lah kalau untuk urusan mindset nih ya. Gitu kurang lebihnya. Semoga bisa menjawab. Kalau misalkan belum jelas, mungkin boleh ditanyakan lagi, Pak. Ya, jadi seperti Hendro. itu Pak Hendro penjelasannya ya. Semoga dapat membantu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ivo ya, Alfon Ivo. Yang mana ya? Salut Bu Lutfi, kalau boleh tanya, kasih, awalnya dapat nasabah besar dari mana? Apakah referensi dari keluarga? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Ibu siapa ya tadi ya? Ivo ya, Ivo. Ibu Ivo ya, terima kasih Ibu Ivo pertanyaannya. Ivo. Untuk waktu untuk mengejar MDRT ya Pak Yusuf ya. Saya waktu itu cari referensi, jadi saya posting-posting di sosial media waktu itu. Jadi belum ada zaman corona kayak gini, saya udah mulai berpikir untuk mencari klien dari sosial media. Jadi ya terus terang saya istilahnya kalau bahasa Jawanya dipetani Pak Yusuf. Jadi orang-orang waktu itu zamannya pet. Jadi kan saya udah breakdown nih sama Bu Tere waktu itu. Kamu mesti kalau kamu pengen jadi MDRT mesti 50 juta nih sebulan gitu, omset gitu kan. Oke. Akhirnya saya posting di sosial media, tidak tentang asuransi saja. Jadi pokoknya saya posting aja. Nah, dari situ ada yang add. Nah, pada saat add itu saya pilih, wah ini orangnya punya Harley Davidson nih. Gitu. Mobilnya Humvee nih. Nah, itu dari situ kan kelihatan ya, wah ini bisa nih kita masuk ke pangsa pasar yang middle up gitu. Karena saya sendiri juga untuk kenalan middle up ada, cuman mereka ini mindsetnya nggak, apalagi di Malang ya. Di Malang orang-orang yang middle up-nya udah pasti punya agen asuransi masing-masing gitu. Udah persaingannya ketat kalau di sini ya. Akhirnya saya dari luar kota, ya dari sosial media itu, plus saya minta referensi dari teman-teman bank. Nah, kalau teman-teman bank ini kan mungkin yang dari prioritas atau mungkin yang dari yang mereka punya database, itu kan bisa kita lihat kan orang-orang yang duitnya banyak tuh. Nah, itu mulai saya minta, tolong dong kamu bilangin, saya pengen ini nih, pengen share gitu, pengen informasikan tentang produk nih bagus nih di Manulife, saya bilang gitu. Nanti kalau berhasil kita share fee gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu itu berhasil kok. Maksudnya bisa saya mencapai MDRT dari situ. Jadi benar-benar semuanya klien baru yang itu referensi dan saya dapat dari sosial media waktu itu. Gitu. Referensi dari teman-teman bank. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Bu. Terus kemudian ada pertanyaan tambahan. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi. Produk apa? Ini pertanyaan lanjutannya dulu ya sebelum ke pertanyaan Bu Ina dan Pras. Produk apa yang ditawarkan Bu Lutfi ke orang-orang bank tersebut yang ditawarkan ke orang-orang bank itu produk yang apa sih? Gini, kalau orang-orang bank tentunya kan mereka punya kredit ya. Jadi saya tawarkan asuransi jiwa, jadi perlindungan income atau proteksi kredit lah kalau misalkan ini ya. Bahasa banknya. Jadi saya cari orang-orang yang kreditnya besar. Yang kreditnya sampai berapa miliar gitu, 25 miliar, 35 miliar gitu. Nah, itu kan pasti UP-nya besar. Jadi saya kebanyakan sih jualnya yang proteksi UP-nya besar gitu. Nah, biasanya kalau misalkan proteksi dengan UP yang besar itu kita bisa pakai yang namanya unit link atau yang produk tradisional. Nah, untuk produk tradisional yang unit link itu kan kita punya MIWA itu Pak Yusuf. Nah, itu paling gampang udah dijual. Jadi duitnya juga nggak hilang tapi punya proteksinya besar. Gitu. Plus mungkin kita bisa jualnya MEA.
gitu. Oke. Itu sih kalau Tergantung saya. apakah unit link, butuhnya Betul. unit Tapi link kita atau tradisional. Bisa mm, MIWA, bisa MEA itu ya. Kalau betul. itu, oke, semoga menjawab. Untuk berikutnya pertanyaannya Ibu Ina, produk apa yang paling support untuk mencapai cepat MDRT, Bu Lutfi? Nah itu. Nah kalau produk sih kita ya itu tadi Bu, tergantung kebutuhan ya. Kita ketemunya sama orang-orang yang butuhnya apa gitu. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan satu produk tertentu ya untuk kita berikan kepada nasabah ya. Karena kan kita tugasnya memberikan solusi nih produk nasabah kepengennya apa gitu. Cuman rata-rata sih saya jualnya MIWA ya. Banyak kan MIWA. MIWA, Kebanyakan MEA, sama ya kesehatan sih beberapa. Menurutnya Bu Lutfi, kelebihan di MIWA ini seperti apa, Bu? Ini kan banyak sekali teman-teman agent-agent baru ini yang hari ini datang ini pengen dengarkan Bu Lutfi ini. Kalau menurutnya Bu Lutfi, MIWA itu kelebihannya apa ya, Bu ya, selling point-nya? Oke. Kalau MIWA itu kan bisa kita bikin dengan masa pembayaran terbatas ya. Saya bilangnya sih biasanya boleh kan memang 7 tahun, tapi saya bilangnya 10 tahun. 10 tahun saya bilang. 10 tahun itu aja orang-orang udah seneng ya. 10 tahun, oh bisa ya 10 tahun gitu. Kemudian yang kedua, tanpa akuisisi. Nah, biasanya saya jualnya untuk orang-orang yang punya anak kecil. Mereka pengen beli tabungan pendidikan, saya biasanya kasihnya MIWA. Tapi kita harus jelaskan bahwa ini nggak bisa diambil selama 7 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ibu mau ambil-ambil di tahun, misalkan tahun kelima masuk SD mau diambil, nah itu nggak bisa. Nah kita mesti jelaskan itunya juga. Kemudian ada UP-nya juga kan. Nah kalau misalkan, tapi pun MIWA bisa dipakai untuk yang kayak dokter-dokter. Nah itu sukanya MIWA. Karena apa? UP-nya gede, tapi ada investasinya juga. Dan tanpa akuisisi tadi. Yang penting tanpa akuisisi. Gitu. Karena orang-orang sekarang sudah mulai paham unit link kan. Unit link itu kan yang bikin hasilnya nggak bagus kan karena ada akuisisi yang besar dia di 5 tahun pertama itu. Nah ketika kita pakai MIWA itu kan nggak terlalu besar. Memang kalau usianya tua ya akan tetap aja biayanya besar, biaya asuransinya gitu. Sama mungkin kalau unit link satu lagi MLP ya. MLP. Yang bayarnya cuma 5 tahun. Nah itu saya banyak jual MLP juga itu. Oke. Jadi salah ya plus MEA. Sama MEA. Betul. Kalau sekarang karena kondisi seperti ini ya MUHC tetap. MUHC sama beberapa produk yang ada kesehatan ya. Ya. Digeber di sana ya. Kalau sekarang lagi heboh-hebohnya sakit corona. Nah ini health gitu ya sekarang. Benar. Oke, terus berikutnya ada pertanyaan dari Opras. Bu, setelah Ibu dapat referensi dari teman-teman bank tadi, cara pendekatannya seperti apa ya, Bu? Apakah langsung tembak, langsung tawarin seperti itu, atau bagaimana ya, Bu? Nah, ini, karena kita meminta referensi ya, otomatis saya bilang sama teman saya nggak mau menghubungi sendiri. Saya bilang gitu. Karena yang kenal adalah teman saya. Gitu, yang orang prioritas ini kan. Nah, maka teman saya yang harus mengenalkan saya ke mereka. Mereka yang harus bawa saya. Gitu. Jadi begitu saya ke sana, kita sudah clear di depan bahwa tujuannya saya ke sana ingin menawarkan, ingin menginformasikan tentang Manulife gitu. Jadi orang tidak merasa ditipu kan. Maksudnya kita datang udah langsung ya mau enggak gitu udah. Gitu. Namanya kita usahakan. Makanya jangan satu. Makanya yang banyak. Ketika ada yang nolak, kita masih ada gantinya lagi gitu. Apakah itu produknya dijelaskan ke teman-teman banknya dahulu seperti apa gambarannya? Dia harus tahu dulu ya dan paham bahwa ini bagus dan ini seperti apa. Benar. Biasanya saya ngobrolnya gini, aku ada nih produk, coba menurut kamu bagus nggak? Saya bilang gitu biasanya. Wah bagus nih Mbak, bisa nih Mbak buat nasabahku Mbak. Mereka justru yang excited. Gitu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, luar biasa ya, dapat ilmu banyak teman-teman yang lain. Semoga dapat ya sesuatu. Apa katanya Ibu Viana tanya ya, nggak pernah pakai mission Bu.
Oh, Keunggulannya bagaimana? kalau mission ini saya lagi proses ya. Hmm. Lagi proses ada beberapa orang ini yang lagi ini. Kalau mission itu dia murah untuk cover jiwa. UP, untuk beli UP aja itu murah banget. Ini saya lagi ada follow up beberapa klien. Kemudian mission ini bisa juga ditempelkan ada ini ya, kesehatan yang on bill kan. Nah, Ya. jualnya kalau mission enaknya duitnya nggak hilang yang pertama, kedua preminya flat. Kalau MUHJ kan naik setiap tahun gitu. Nah, kalau ini memang kelihatannya mahal di awal, tapi kan seterusnya akan segitu terus flat preminya gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Kalau plus dia akuisisinya cuma di tahun pertama aja 50%. Setelah itu full di investasi gitu. Jadi bagus banget mission. Tinggal kita nanti penjelasannya sama edukasinya sama secara klien. betul sekali, secara cost of insurance-nya UP, mission itu murah sekali ya teman-teman ya. Karena kemarin sempat Pak Ceng itu punya ilustrasi dengan usia yang sama, dengan jumlah UP yang sama, baik perusahaan dari beberapa asuransi yang mereka selama ini koar-koar COI-nya murah sekali, justru kemarin setelah kita compare, justru itu murahan kita teman-teman, dan itu selisihnya cukup banyak sekali sih, ya cukup banyak sekali. Nah itu makanya ini salah satu selling point kita mumpung gitu ya, kita belum ada lawan kita, ini justru ini jadi senjata kita untuk terus fight untuk kalau misalnya nasabah-nasabah mau beli UP dan sebagainya, yang memang itu mau apa UP-nya, maksud saya gini, kalau mau beli UP yang murah ya ini tempatnya gitu loh. Kalau yang unit link ya, kalau yang unit link seperti itu. Kemudian untuk yang lain, apakah ada pertanyaan nih? Setelah ini soalnya kalau tanya nanti harus traktir nasi pecel atau nasi rawon atau mendekati makan siang ya Pak Yusuf ya. Iya betul. Ini harus ada ajak di jadi kangen nih, makan steak main gitu ke Surabaya ya. nih. All you can eat yukaku atau yang apa mungkin gitu ya. Ini rekor loh Pak Yusuf, 3 bulan saya nggak ke Surabaya loh. Padahal gitu biasanya ya? seminggu sekali saya ke Surabaya biasanya. Wow. Ini benar-benar yang sama nanti sekali. Kalau lain kali sudah selesai coronanya mampir Bu. Waduh ya boleh banget. Oke, yang lain apakah ada mau pertanyaan nih? Saya buka, silakan kalau mau ada yang mau masih bertanya tentang ke Bu Lutfi, adakah yang lain mungkin? Saya unmute dulu ya, yang teman-teman yang mau tanya langsung di itu aja. Oh Pak Ceng ini angkat tangan ini ya. Oke, saya akan unmute Pak Ceng. Pak Ceng angkat tangan ini. Oke, bentar. Apakah ini Pak Ceng mau tanya? Atau kepencet itu angkat tangannya? Oke, silakan yang mau bertanya bisa unmute ya kalau ada ya. Unmute sendiri sudah saya perbolehkan ya. Oh, kepencet ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, saya mau tanya nih Bu Lutfi. Bu Lutfi, kali ini geser ini dari oh ini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan MPA Bu? Menurutnya Ibu selling point MPA seperti apa? MPA ini bagus banget MPA. Cuman sampai sekarang saya terus terang belum berhasil jual MPA. Oke, jadi gitu. Karena kalau sepengetahuannya Ibu, MPA itu ya Bu ya? Nilai jualnya sih di rawat jalan yang on bill. Ya, rawat jalannya 15 kali dalam setahun ya, itu ya. Betul itu bisa dijual banget itu sebenarnya. Ya. Jadi termasuk laboratoriumnya, termasuk jasa dokternya, termasuk semuanya itu seperti itu. Bu Fiona tanya kalau setahunnya Ibu tentang MiFIP bagaimana Bu? MiFIP juga bagus. Saya sempat jual sih MiFIP. MiFIP ini bagus banget karena sekarang ini lagi trennya ya, kita punya yang namanya annuity. Jadi apalagi zaman sekarang. Maksudnya di masa-masa pandemi. Ini saya ceritanya biasanya gini. Ini kan kita kan sekarang ini kan dirumahkan kan. Berarti kita ini dipaksa pensiun dini, dipaksa. Oke.
mungkin hanya untuk beberapa bulan, hanya untuk ya setahun lah paling lama gitu. Itu aja kita udah bingung. Nah, gimana kalau kita nanti menghadapi pensiun yang sebenarnya, which is itu lama banget gitu. Sampai kita dipanggil Tuhan, itu kita namanya pensiun kan. Nah, itu udah menyiapkan belum? Saya tanya gitu biasanya. Mereka dari situ mereka sadar, iya ya. Walaupun mereka nggak belinya langsung MiFIP, ada yang, aduh kalau MiFIP kemahalan, akhirnya ganti ke Miwa. Miwa bisa kan juga gitu. Gitu. Oke, Kalau jadi MiFIP itu bagus. teman-teman. Jadi Pasti kan. apa Saya stoknya? Oke, mau gimana? tanya juga dong. Oke, silakan Pak. Silakan perkenalkan diri Pak. Ya, selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi. Nama saya Norman dari Jakarta. Iya Pak Norman. Thank you. Saya mau tanya gini, kan selama ini jalan gitu ya, pasti ketemu kompetitor kan? Betul. Ya, apalagi di Benar. Malang kan hampir semua asuransi ada lah. Iya, Ya. sering senggolan gitu ya Pak. Sering senggolan gitu ya, unit link pasti ketemunya Betul ya sekali. entah Prun, entah Allianz, entah ini nggak apa-apa ya kan internal kita ya. Kalau Iya, yang oke. tradisional mungkin ketemunya BNI Live, Benar. Sequis Sering gitu ya. Sering banget ya. Nah, kiat-kiatnya gimana Bu? Karena biasanya kan kalau ketemu klien, ya dia entah lagi di prospek atau entah memang sudah punya agen di sana gitu loh. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu lakukan pendekatan terbaik kalau menurut Ibu gitu? Ya, Oke. thank you. Sama-sama Pak Norman. Kalau saya akan fokus tetap dengan produk yang saya kuasai. Jadi saya tidak akan utak-atik yang namanya punya kompetitor kecuali nasabah nanti bertanya gitu. Jadi saya hanya fokus di menjelaskan produk, benefitnya apa gitu. Jadi plus minusnya apa produk kita sampai nanti klien ini benar-benar paham produk yang kita ajukan untuk mereka gitu. Nanti mereka sendiri yang akan membandingkan gitu. Jadi fokus sama produk kita aja. Plus minusnya di mana, keunggulannya apa gitu. Karena di situ itu juga menunjukkan servis kita ya. Klien juga akan bisa membedakan bahwa ada kan agent misalkan nih kompetitor yang Manulife tuh ABCD jelek gini. Kita jangan seperti itu. Jadi kita fokus sama kita punya produk. Jangan utak-atik produk tetangga. Kecuali ada beberapa klien biasanya gini, Mbak ini tolong dong liatin aku kemarin ditawarin nih kayak gini. Bandingin dong sama punyanya Mbak Lutfi gitu misalnya. Nah itu saya akan bantu. Saya akan bantu si detail-detailnya gitu. Jadi nggak apa-apa, pede aja. Karena beberapa kali saya juga istilahnya ditanding ya, Pak Yusuf ya. Dibandingkan ditanding gitu. Jadi itu kemarin saya punya klien dari Jakarta. Dia beli MUCC waktu itu. Itu juga gitu. Kakaknya itu kerja di Sequis, agent Sequis. Tapi dia beli MUCC di saya. UP 1 miliar, usia 48 tahun. Jadi preminya 123 juta. Itu saya kenal dari sosmed. Nah, berarti kan betapa luar biasanya kita punya produk gitu. Dan betapa luar biasanya kita punya sistem perusahaan bahwa kita bisa lari loh ke Jakarta. Dan si bapak ini juga, loh, lu dari Malang, dia bilang gitu. Iya Pak, gitu. Oh, ya oke lah, nggak apa-apa lah, dia bilang. Ya karena kamu, ya sekali lagi, ya saya percaya karena kamu MDRT, gitu. Dia bilang gitu. Terus tenang nih, saya punya cici nih di Sequis, dia bilang gitu. Ini kita udah pelajari. Nah, itu saya kasih klausul-klausulnya semuanya saya kasih MUCC. Dan ternyata beliaunya memutuskan untuk membeli di saya, gitu, bukan di perusahaan lain untuk MUCC ya waktu itu. Yang critical illness itu juga bagus teman-teman. Bisa banget itu dijual. Ya, gitu. 160%. Ya, betul. Kalau sehat ya sampai akhir masa pertanggungan. Betul. Ya. Gitu. Jadi kita pede aja, fokus aja sama kita punya produk. Oke, thank you. Gitu. Ya, jadi Pak Norman terjawab ya, Pak Norman ya. Apakah ada yang lain mungkin selain daripada ini? Apakah ada tambahan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya? Mungkin teman-teman ini telah bergabung dengan kita juga ya. Ada Pak Titus juga bergabung. Halo Pak Titus ya.
sama ada Pak Bu Titus ya? Terry Oh, juga ya. kok nggak kelihatan Pak Titus? Selamat pagi Pak Titus. Pagi Lutfi. Pagi Pagi. Pak. Tadi pada saat selesai dengan Semarang, jadi tadi Pak Yusuf ada minta saya, jadi saya langsung join. Tapi saya kelewatan banyak ya tentunya ya, karena saya belum join. Iya. Tadi namanya Pak Titus sudah disebut kok Pak. Jadi kan yang salah satu yang memperkenalkan MDRT ke Malang. Iya betul. Saya ingat banget waktu itu Pak Titus ya datang dengan sabar dan lembut gitu mengenalkan kita semua MDRT itu seperti apa. Serius. Dan justru itu yang menggugah kami semua di Malang sih untuk ter-encourage ya untuk mengajar MDRT akhirnya. Gitu. Karena itu Pak Titus, hari ini momennya tepat sekali Pak. Jadi saya juga mau mengingatkan ke teman-teman bahwa supaya jadi MDRT semua ya Pak Titus ya. Setuju ya Pak ya? Ya setuju. Karena itu yang pernah saya lakukan pada saat saya diberikan kepercayaan di Malang. Waktu itu saya kenapa memperkenalkan MDRT, karena itu based on my life story ya. Jadi saya sendiri adalah orang yang pernah ditolak sama klien hanya karena saya tidak punya title MDRT. Jadi pada saat saya waktu berbagi informasi tentang MDRT di Malang, saya coba ceritakan apa yang saya rasakan. Dan saya bersyukur pada saat saya sebagai agent ya sampai jadi leaders, saya kemarin ada cerita, saya juga termasuk salah satu member MDRT, saya 5 kali MDRT. Jadi itu yang saya bagikan ke mereka. Dan saya pikir MDRT itu sebetulnya benchmark ya, jadi itu merupakan satu tolak ukur pada saat kita ingin running bisnis asuransi. Jadi kalau kita ingin menjadikan asuransi ini sebuah bisnis kita, maka kita perlu satu personal branding. Salah satunya adalah MDRT ya. Jadi saya encourage teman-teman semuanya ya untuk kita bisa sama-sama paling tidak kita capai MDRT ya. Jadi kalau saya tadi katakan paling tidak itu adalah sebetulnya ya kita mau tidak mau harus capai itu gitu kan. Jadi menurut saya itu penting banget pada saat kita mau rekrut, pada saat kita mau kembangkan bisnis kita ini menjadi lebih besar. Karena pada akhirnya orang itu akan tanya selain company ya, siapa kamu gitu kan. Jadi siapa kamunya pada saat kita bisa cerita tentang MDRT dan kita masuk di dalam komunitas yang tidak banyak orang bisa punya kesempatan di situ, saya pikir kita punya add value yang kita bisa jadikan sebagai satu selling point kenapa dia harus bergabung di kita. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf. Oke, siap. Thank you Pak Titus atas sarannya ya, atas ajakannya supaya teman-teman supaya bisa mengejar MDRT-nya di tahun ini. Apalagi di tahun ini teman-teman MDRT-nya didiskon teman-teman ya. Nah, bukan cuman apa-apa yang baju yang bisa didiskon, MDRT pun kali ini didiskon teman-teman. Ini kan cuma 450-an. Ya kan? Betul. Luar biasa sekali ya, dikejar semuanya supaya kita bisa jadi MDRT semua di tahun ini ya. Oke. Ada pertanyaan tambahan nih Bu Lutfi dari Pak Friend Dedi ya, bertanya waktu bangun tim apakah saat menentukan tim ada syarat tertentu? Oh ini apa spesifikasi tim apakah ada yang ini? Ya sebenarnya sih pasti ya setiap orang pengen punya tim yang ada spesifikasi tertentu ya. Cuman ya kalau sekarang enggak sih. Tapi tidak juga meninggalkan nilai-nilai dari pekerjaan kita juga. Jadi nggak asal orang bernafas diambil gitu juga enggak gitu ya. Nah kebetulan karena saya kemarin yang waktu saya mengajar MDRT itu banyak dekat dengan teman-teman bank, akhirnya teman-teman bank ini yang saya rekrut. Akhirnya mereka jadi tim saya sampai sekarang gitu. Oke. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya itu seleksi ya jadinya ya. Oke. Gitu. Cuman kalau siap. kriteria tertentu sih nggak terlalu kesana ya, nggak terlalu ribet. Tapi tetap mencari yang kualifikasinya bagus. Gitu. Oke, jadi ini itu tadi ya Pak Dedi supaya semoga terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Pak Eriko, rata-rata produk apa sih yang paling banyak dijual lah sehingga bisa jadi MDRT Bu Lutfi itu rata-rata produk apa dari semua yang tadi dijual yang kebanyakan lah ya
Nah itu saya nggak bisa menentukan mana yang paling banyak karena rata-rata. Jadi saya hampir semua produk saya jual kecuali yang sampai sekarang belum bisa itu MPA. itu yang PR banget buat saya Pak Titus. gitu. Jadi berkali-kali saya nawarin MPA itu belum laku sampai sekarang. Saya belum laku jualan MPA gitu. Kebanyakan sih MLP, Niwa, MEA, MUCC. Saya jual beberapa MUCC. MUCC itu juga bagus banget teman-teman untuk dijual, yaitu nolong banget kayak MDRT karena sekalinya kita jual paling nggak preminya 55 juta untuk usia-usia produktif ya per 1 M-nya gitu. Jadi kurang lebihnya sih itu. Yang paling mendominasi ya di produksi saya mungkin Niwa, kemudian MEA sama MUCC plus MLP ya 4. Sama syariah ya beberapa. Syariah. Syariah. Ya. Apa yang dijual Bu, di syariah, Bu? Kan ini teman-teman ini bingung semua ini. Kalau Infinidream ini masih bingung syariah ini mau dijualnya. Kalau syariah itu gini, karena sebelumnya kan ada orang yang pengen beli yang namanya uang pertanggungan jiwa, tapi yang tetap ada tabungannya, ya kan? Nah, kalau pakai MVPA atau pakai Mission, itu kan premi dasar kan full gitu. Kita nggak bisa atur kan? Kita nggak bisa atur untuk UP-nya kan. Pasti premi dasar ya semuanya dibelanjakan UP kan gitu. Nah, kalau di syariah ini enggak. Syariah ini enggak. Jadi kita bisa combine sendiri. Kita bisa berapa persennya itu kita bisa tentukan sendiri untuk UP-nya gitu. Jadi misalkan nih preminya 20 juta, kita bisa 10 juta, 10 juta. Jadi 10 juta itu pun di premi dasar itu pun kita nggak semuanya harus dibelanjakan UP gitu. Gitu. Jadi dan dia fleksibel. Produknya fleksibel. Oke. Gitu. Oh, itu loh. Syariah memang cakep ini Bu Medi ya. Ya. Iya, Karena tim Lampung ini, tim dari Lampung ini mayoritas nanti bakalan fokusnya ke penjualan ke syariah, teman-teman ini. Ya. Bagus tuh Pak, karena kan dari segi harga juga, harga unitnya kan masih rendah kan ya. Jadi kemungkinan untuk naik juga ya, tapi memang kita sekali lagi mesti ngingetin sama nasabah bahwa jangka waktunya harus panjang gitu. Dan sekali lagi ini juga fluktuatif gitu. Oke. Bu Lutfi, iya. sorry nanya lagi, Pak Yusuf, permisi dari Norman. Ya silakan Pak Norman. Silakan. Produk syariah kita ada berapa banyak? Terus mungkin kalau ada Pak Titus, kan saya dengar katanya mau ada produk syariah baru. Ada bocorannya dikit dong Pak Titus. Thank you. Kalau untuk saat ini sih baru satu ya. Kita punya berkah Safelink itu. Gitu. Nah, kalau untuk yang baru mungkin Pak Titus yang bakalan jawab nih. Mungkin Pak Titus sudah ada bocoran untuk produk. Jadi ya, kalau terkait dengan produk syariah saat ini baru satu Pak Norman. Apakah nanti tahun ini kita bisa tambahkan riders-nya? Itu yang paling penting, Pak. Sekarang lagi dalam pembahasan, tapi kalau yang tahu detailnya pastinya Head of Syariah. Saya dapat informasi mudah-mudahan di dalam kuartal ketiga paling tidak ada satu riders, Pak. Tapi saya belum tahu itu ridersnya seperti apa. Jadi kalau untuk produknya tetap satu, Pak, berkah Safelink. Terus kemudian ridersnya itu mungkin akan ada beberapa penambahan. Nah, apakah nanti akan ada tradisional syariah? Masih belum ada informasi terkait dengan itu, Pak. Seperti itu. Oke, jadi sekarang yang berkah Safelink, itu nggak ada rider sama sekali atau gimana, Pak? Ada, Pak. Ada. Jadi sebelum berkah HealthSafe ya, kalau nggak salah, ditutup, itu produk penjualan berkah Safelink kita itu selalu di-attach dengan rider berkah HealthSafe. Di mana berkah HealthSafe ini adalah riders kesehatan yang teman-teman biasanya jual pakai istilah double claim, ya. Padahal sebetulnya itu istilah nggak ada, Pak, ya. Nah, jadi ini salah satu selling point-nya berkah Safelink ya sebelumnya. Nah, sejak itu ditutup, maka sekarang ini kita belum lagi punya produk yang sangat kompetitif, riders yang kompetitif seperti yang lain. Yang kita punya itu mungkin ya cuma seperti kayak inner limit begitu. Kalau untuk yang kesehatan, dan yang lainnya itu ada beberapa riders yang sebetulnya sudah ada juga di MVPA dan yang lain. Jadi
Sementara ini mungkin kalau berkah Savelink yang kita bisa tonjolkan adalah satu harga, Pak. Ya, kalau unit link kita itu kan ada harga beli dan harga jual. Dan kalau berkah Savelink itu cuma satu harga. Itu Pak Norman. Oke, tanya lagi Pak. Mestinya sih bisa dilihat, cuman mumpung ada Bapak jadi nanya dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau jual yang non syariah, Ya. unit link, itu kan kita punya mission ya. Mission kan udah bisa di-attach dengan MIUHC kita kan. Ya, ya. Dalam arti rider kesehatannya kan setara dengan MIUHC. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Nah, walaupun produknya non syariah, apakah kita punya fund yang syariah? Jadi kalaupun dia ambil yang non syariah, tapi paling tidak fundnya itu syariah gitu loh. Jadi walaupun capnya mungkin belum syariah gitu loh. Ya, jadi maksudnya Pak Norman, apakah instrumen investasi yang kita pilih bisa ke syariah begitu Pak? Iya, betul. Iya, setahu saya nggak bisa Pak Norman. Jadi setahu saya kalau untuk yang produk syariah ke syariah, non syariah ke non syariah Pak. Di non syariah itu tidak ada unit yang tanda kutip. Bantu jawab Pak Titus. Iya, oke. Ini Lutfi mungkin bisa lebih pas menjawabnya. Ada Pak. Oh, ada ya? Kalau setahu saya ada. Kalau yang di MVPA ada ya. Jadi Manulife Dana Ekuitas Syariah itu ada. Jadi fundnya ada. Kalau yang mission apakah ada? Kalau yang mission nggak ada ya Pak ya? Mestinya sih sama aja bisa ya. Ya, mestinya sih coba dicek ya. Ada. Ya. Untuk mission kalau ada. Ini, Untuk kalau yang mission memang ada. bisa, ya mungkin kita bisa pilih itu. Ya. Iya, ada. Ya, mohon maaf, Mission thank ada. you Lutfi untuk informasinya. Ada ya. Jadi kan paling tidak kalau kita asumsikan seperti makanan, mungkin benar restorannya tidak ada cap MUI halal, Ya, sertifikat halal, tapi paling tidak kan no pork gitu loh. Iya, benar. Setuju Pak. Ada kok Pak. Oke, thank you. Bisa. Thank you Lutfi. Sama-sama Pak. Oke, itu ya tadi untuk pertanyaannya. Kemudian apakah ada tambahan lagi mungkin yang lain sebelum kita tutup ya sesi, karena Bu Lutfi harus lanjut lagi aktivitas berikutnya, ya kan? Untuk ini di sini juga ada ini ya, Bu Maria juga, Bu Teresia juga gabung ya ini ya, sudah gabung ya, Bu Terinya ya, Manulife Cam ini ya, ini Bu Teri kan ya harusnya. Ada. Oh iya. Manulife baru Cam, lihat. ya. Ya halo Bu Tere. Baru lihat ini. Halo Bu Tere, Bu Terinya Ini karena kan? banyak yang nggak pakai video. Iya, nggak kelihatan. Oh iya, halo Bu Tere. Nggak bisa gabung, saya cuma menghormati Pak Yusuf atas undangannya. Tapi saya harus ngadep ke sebelah sini juga ada meeting. Oh itu, iya benar. Terima kasih ya, Bu Tete ya. Saya senang, terima kasih sudah mengundang Lutfi. Semoga bisa saling menular penyakitnya ya, virusnya ya. Iya. Virus positif pengen ketularan nih Pak. Oke. Thank you. Ya, terima kasih. Yang penting Bu kita Tere. akan jaga api semangat seperti Pak Yusuf. Sekecil Betul. apapun harus dijaga. Okay. Ya, betul Bu Tere. Siap, terima kasih ya Bu Tere. Ya. Ya, saya itu tadi teman-teman. Jadi kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya sih rasa sih sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau sudah banyak sekali tips-tips ya, ilmu-ilmu yang sudah dibagikan maupun inspirasi, kita terinspirasi sekali dengan sharingnya dari Bu Lutfi yang sudah tadi sharing, sehingga kita semua bisa terbooster untuk semangat untuk mengejar yang namanya MDRT gitu ya. Yes, kalau itu kita punya tagline kan MDRT yes gitu. Oh gitu ya. MDRT yes gitu ya. Saya MDRT gitu. Jadi saya semoga teman-teman dapat sesuatu ya. Ini tadi dari sharing saya juga terima kasih banget sudah diundang, sudah diberikan waktu untuk sharing, untuk berkenalan dengan teman-teman Infinite Dream yang luar biasa ini, di bawah juga leader yang super
luar biasa. Semoga saya juga tertular virusnya. Ini punya tim yang hebat seperti Pak Yusuf. Gitu. Amin, Terima kasih, sama-sama terima ya. kasih teman-teman. Terima kasih Pak Titus. Thank Terima you, kasih, Pak Vi, buat Yusuf. sharingnya. Terima kasih Bu Lutfi atas sharingnya. Semoga bisa diberkati terus selalu. Semoga Amin, bisa sama-sama Pak. Sama-sama MDRT, teman-teman juga. bahkan COT, Amin, gitu ya. amin. Supaya Kita sama-sama MDRT ya teman-teman ya tahun ini ya. Amin. Pasti bisa. Amin. Oke, terima kasih. Saya rasa sih sudah cukup. Thank you so much, Bu Lutfi. Thank you, Pak Titus, atas kehadirannya. Thank you, Sama-sama, Bu Pak Yusuf. Tere. Terima Ya. kasih teman-teman. Thank you Pak semua. Yusuf, terima kasih. Ya, Sampai ketemu. sukses selalu. Sampai ketemu, sukses buat kita semua. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Thank you. Ya, oke tadi itu teman-teman sharing dari Bu Lutfi ya yang membagikan sharingnya. Semoga bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman dan bisa menjadi MDRT di tahun ini ya, supaya terinspirasi menjadi MDRT. Karena MDRT adalah penghargaan internasional yang diakui secara internasional title-nya. Jadi itu luar biasa sekali sih. Oke. Sukses semuanya. Saya rasa apakah sebelum saya tutup, apakah mungkin gitu ya ada pertanyaan untuk Pak Titus mungkin, atau Pak Titus mungkin apakah ada tambahan mungkin Pak Titus? Ya, oke. Ya nggak apa-apa, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke saya. Sembari itu saya ingin nyampaikan mungkin ada beberapa hal teman-teman yang kita perlu lakukan saat ini ya. Tadi saya baru saja hadir di Zoom meeting dari teman-teman Semarang dan ada satu sharing yang sangat menarik dan ada dari salah satu produser yang kemarin itu sempat menjual dalam 1 bulan 20 case kalau nggak salah ya. Wow. Dan pada saat dia sharing itu sebetulnya hal yang sederhana ya, sebetulnya yang kita semua bisa lakukan. Apa yang dia lakukan simple. Jadi dia cuma punya resep satu. Dia keep in touch dengan semua orang yang dia kenal hari-hari ini. Karena dia meyakini bahwa saat ini adalah momentum. Saya kayaknya pernah sharing deh ya soal momentum. Momentum itu adalah bicara tentang satu peluang juga teman-teman yang kita harusnya bisa manfaatkan dengan maksimal saat ini. Apa itu? Karena hari ini banyak orang punya kebutuhan akan asuransi. Kebutuhan akan asuransi itu sekarang ini meningkat ya, karena orang punya rasa khawatir, rasa takut yang sangat berlebih. Ya, saya kasih tahu ya teman-teman. COVID-19 ini betul-betul satu penyakit yang kita tidak bisa pandang enteng. Ya, ini kejadian dari teman saya sendiri. Saya punya satu teman, kebetulan dia pengusaha, beberapa usaha, salah satunya di Pasar Atom juga iya. Dalam 3 bulan yang terakhir, ini dia sama sekali bukan tidak sama sekali ya. Dia dalam 3 bulan ini cuma 3 kali saja nengok tempat usahanya. Salah satunya di Pasar Atom. Dan pada saat dia nengok, dia pun juga merasa tidak menyentuh apapun. Oke? Dan dia punya protokol kesehatan di rumah itu yang sangat ketat. Yaitu apa? Jadi pada saat belanja, bawa barang bawaan, ya itu tidak boleh melewati pintu masuk ruang utama. Jadi disorder di situ. Ya. Jadi ada satu box, dia taruh di situ, dan dibuangin semua kresek dan segala macamnya. Sampai akhirnya disemprot disinfektan gitu ya, dicuci dan lain-lain, bersih. Dan kira-kira ya mungkin 1 minggu yang lalu kita sama-sama kan punya grup WA ya, terus kemudian ada satu teman yang chat nanya kabarnya, ternyata dia di National Hospital ya, suspek COVID-19 dan memang COVID-19. Dan dia pun juga sampai akhirnya ngomong, saya ini sudahlah kalau boleh dibilang jaga kesehatan iya. Ya, jaga kebersihan juga iya ya, tapi namanya satu, namanya nasib kita nggak tahu. Nah, jadi teman-teman semua, maksud saya begini, kita pun juga bisa memberikan informasi ini ke orang-orang yang kita kenal. Artinya bukan kita mau nakuti, bukan, tetapi kita ini sama-sama menghadapi satu faktor yaitu namanya resiko. Yang kita sampai dengan hari ini itu harus was-was. Kenapa? COVID-19 ini belum ada obatnya gitu loh. Jadi pada saat memang Tuhan izinkan kita untuk melewati ini semua, ya mau nggak mau ya kita mesti hadapi gitu kan. Nah, masalahnya adalah apakah kita siap dengan kondisi seperti itu? Ada satu faktor teman-teman yang kita harus pikirkan, yaitu biaya. Ya, jadi biaya yang terkait COVID-19 ini juga luar biasa gila-gilaan. Nah, teman saya sendiri pada saat chat dengan kami, dia sempat cerita bahwa ada satu obat yang diinjek hampir tiap hari
yaitu kalau nggak salah apa ya, apa namanya begitu ya, pokoknya obat injek 1 hari 1, itu harganya 14 juta. Nah, ini merupakan satu apa ya, satu pembelajaran buat kita semua ya, namanya COVID-19 kalau kena biayanya juga gila-gilaan. Nah, maksud saya begini teman-teman, karena kita tahu bahwa sekarang COVID-19 itu masih belum ada obatnya, yuk sama-sama kita menjadi lebih proaktif lagi untuk untuk bisa memberikan informasi ini ke semua orang yang kita kenal. Ya, keep in touch itu kuncinya. Keep in touch itu bisa dari mana? Bisa dari by phone. Yang tadi salah satu teman di Semarang itu juga dia chat, dia WA, tanya apa kabarnya, ya, terus kemudian bagaimana, begini dan segala macamnya. Jadi apa ya istilahnya, ya mungkin ini bisa dianggap sebagai basa-basi, tetapi saya pikir ini juga merupakan satu perhatian buat kita terhadap dari kita buat orang-orang yang kita kenal, termasuk klien ya. Jangan sampai orang-orang yang kita sudah kenal itu kita lupakan hari-hari ini kita nggak keep in touch dengan mereka. Dan saya pikir ini penting teman-teman ya, karena balik lagi hari ini kita punya momentum, kita punya peluang untuk kita bisa sharing informasi tentang produk-produk yang kita miliki ke mereka semua. Ya, jadi salah satu kunci keberhasilan dari teman kita Semarang itu adalah keep in touch. Dan kemudian jangan lupa juga untuk sharing informasi-informasi yang terkait dengan produk-produk kita. Ya, kita itu punya flyers, kita itu punya apa namanya, mungkin stiker-stiker yang lucu-lucu ya, yang pernah saya sharing itu juga. Kasih sharing, sudahkah Anda mereview polis, ya kan? Thank you, sehat selalu dan segala macamnya. Dan itu salah satu bentuk untuk kita membuka percakapan lebih lanjut ke mereka. Jadi mungkin ini ya teman-teman yang mungkin dari saya supaya kita bisa betul-betul bisa apa ya dapat maksimal di dalam kondisi yang seperti ini, sehingga kita pun juga masih tetap produktif walaupun beberapa mungkin masih work from home ya, ataupun klien-klien kita sekarang ini mungkin susah ditemui, it's okay, nggak apa-apa, tapi dengan begitu kita paling tidak ada satu komunikasi yang kita jalin dengan mereka. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Yusuf. Ya, oke, terima kasih banyak ya untuk Pak Titus atas tips-tipsnya, mengingatkan ya salah satu regional territory head ya, territory head-nya kita yang luar biasa, yang sangat support sekali ya, sangat helpful ya untuk kita semua. Itu kalau misalnya teman-teman nanti kita menurut saya sih apa yang Pak Titus katakan itu benar sekali, bahwa resiko itu bisa terjadi kapan saja, meskipun padahal protokolnya tadi sudah dijelasin tadi sudah ngelakuin protokol yang sangat ketat sekali, tapi tiba-tiba masih tetap aja kena ya, gila ya. Ternyata sampai segitunya ya. Jadi ini harus dilakukan, dan tadi juga Pak Titus tadi juga bilang bahwa 20 case ya dalam 1 bulan. Wow, luar biasa sekali. 20 case tadi yang closing ya. Ya. Hebat sekali itu 20 case ya. Jadi sehingga itu tipsnya seperti tadi, bahwa kita harus keep in touch. Ya, semoga teman-teman juga terus aktivitas, karena dengan aktivitas tentu pasti ada hasil teman-teman. Ya, terus lakukan do the best. Saya rasa teman-teman semua pada hari ini ya, saya rasa sudah cukup dan sangat menginspirasi dan memotivasi, sehingga bisa jadi modal yang baik mengawali minggu ini. Oke, ya, gimana Pak Titus? Ada satu informasi terkait dengan open class, nanti jam 1, teman-teman kalau mau join silakan. Saya ada kasih flyersnya ke Pak Yusuf. Oke, siap. Thank you Pak Titus, akan saya sharingkan. Thank you. Sukses ya Bapak Ibu semuanya. Ada training open class ya, yaitu mengenai MEA dan MIUCC. Bagi yang mau belajar mengenai apa sih UP MEA itu, UP World Life itu apa, dan MIUCC yang tadi Bu Lutfi katakan, yaitu dapat premi pasti kembali 160%. Seperti apa sih cara jualnya? Nah, itu nanti jam 1 siang. Nanti ini saya tinggal minta ke Pak Titus nanti ini ID, Zoom ID dan passwordnya mungkin silakan. Pak. Segera, ya, saya bisa bagikan ke teman-teman. Thank you ya, teman-teman. Sukses selalu. Thank you Pak Titus. Thank you Bu Terima kasih Tere. Pak Yusuf. Thank you semuanya. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.